Saya Mangi Feracong kembali menjumpai Sobat Investor semua tentunya dalam IDX Channel Break Time Instagram Live. Dan nanti saya akan nemenin Sobat Investor semua selama kurang lebih 40-50 menit ke depan. Dan tentunya akan ada bahasan atau tema-tema yang menarik nih yang akan kita bahas. Salah satunya soal utang Evergrande yang bikin geger China nih Sobat Investor. Dan kira-kira dari potensi default atau gagal bayar ya utang Evergrande ini ada nggak sih pengaruhnya sama pergerakan market di dalam negeri sendiri? Nah nanti kita akan bahas lebih jauh lagi, tapi tentunya sebelum kita mulai saya juga mau bacain soal pergerakan indeks harga saham gabungan di penutupan perdagangan sesi 1 siang hari ini. Di mana pada penutupan perdagangan sesi 1 siang hari ini IHSG berhasil menguat loh sekitar 0,31%, yaitu di level 6.132,303. Kemudian IHSG juga sempat menyentuh level tertingginya Sobat Investor, yaitu di kisaran 6.137,479. Dan IHSG juga sempat menyentuh level terendahnya nih, yaitu di kisaran 6.086,263. Dan sekitar 279 saham ini mengalami penurunan, 230 saham mengalami kenaikan, dan sekitar 135 saham tidak bergerak atau stagnan. Dan kalau kita lihat lagi Sobat Investor, pergerakan indeks harga saham gabungan dalam 1 minggu terakhir ternyata tumbuh positif nih, yaitu sekitar 0,39%. Kemudian kalau kita lihat lagi pergerakannya dalam 1 bulan terakhir masih masuk di zona hijau, yaitu tumbuh sekitar 0,68% Sobat Investor. Jadi gimana nih, karena IHSG-nya pada penutupan perdagangan sesi 1 berhasil masuk ke zona hijau, portofolio kalian juga harusnya selalu cerah dan selalu hijau ya, jangan sampai merah nih kayak baju saya di siang hari ini. Oke, dan tentunya nanti bagi Sobat Investor yang mau bertanya lebih jauh soal pergerakan market, kemudian juga apa sih pengaruhnya dari gagal bayar Evergrande ya, itu kira-kira ada dampak negatif atau justru positif nih ke pergerakan pasar saham di dalam negeri sendiri. Dan tentunya sebelum kita memulai ya, saya mau membacakan beberapa informasi terkait Evergrande, di mana krisis keuangan salah satu grup properti terbesar di China, Evergrande, saat ini menjadi sorotan dunia. Pasalnya utang Evergrande nih Sobat Investor disebutlah mencapai sekitar 305 miliar dolar Amerika, atau kalau kita rupiahin ini ternyata sekitar 4.361 triliun rupiah. Dan adapun salah satu efek domino yang dikhawatirkan dari kebangkrutan Evergrande adalah dampak terhadap ekonomi China yang akan melambat. Dan tentunya selain itu koreksi di pasar properti China tidak hanya akan memperlambat perekonomian domestik, namun juga global termasuk Indonesia. Dan kasus yang menimpa properti asal China ini dikhawatirkan akan memberikan pengaruh yang besar ke pasar modal Indonesia sekaligus menjadi sentimen negatif di perdagangan. Sebelumnya Direktur Panin Asset Management Winston Swall mengatakan bahwa fenomena keberanian China untuk berkorban demi stabilitas ini pun berpotensi membuka mata investor dunia bahwa risiko ketidakpastian berkaitan regulasi di China begitu signifikan. Alhasil bisa sedikit mengubah capital flow dari investor ke negara lain. Namun di sisi lain nih pemirsa, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan bahwa keadaan pasar global yang disebabkan gagal bayar perusahaan China tersebut tidak terlalu berdampak kepada tanah air atau ekonomi Indonesia. Adapun BI mencatat nih dari sisi investasi portofolio terjadi aliran modal asing masuk ke Indonesia atau net inflow sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat selama periode Juli sampai dengan 17 September 2021. Kemudian oleh karena itu ya Sobat Investor, bagi Anda yang saat ini masih bertanya-tanya atau mungkin kepo nih pengen tahu kira-kira dari potensi gagal bayar Evergrande ya, perusahaan properti raksasa asal China, ada nggak sih pengaruhnya ke pasar saham kita ya, pasar saham domestik, pasar saham dalam negeri. Tetap saksikan pokoknya sampai dengan 30 sampai dengan 50 menit ke depan ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol
Dan saya juga mau undang narasumber di siang hari ini yang akan nemenin saya ngobrol panjang lebar ya. Dan tentunya nanti kalau sobat investor mau bertanya, boleh langsung pertanyaannya ditulis di kolom komentar karena nanti akan saya langsung bacakan dan dijawab langsung oleh pakarnya. Langsung saja kita undang, ini dia Zabrina Raisa selaku Head of Online. Oke, tentunya sudah bergabung bersama kami di sini Mbak Sabrina. Selamat siang. Halo. Ya, halo, selamat siang. Iya. Udah masuk belum ya? Gimana? Masuk kok. Oke. Gimana kabarnya siang hari ini? Ya, baik. Sehat Baik. ya? Oke. Oke, gimana udah makan? Udah, gimana Udah Pak? makan dong ya? Oke, tentunya kalau udah makan jadi lebih semangat nanti kita ngobrolnya di siang hari ini. Oke. Oke, Mbak Sabrina, kita akan ngobrol soal potensi gagal bayar dari Evergrande ya, perusahaan properti raksasa asal China. Tapi kira-kira sebenarnya apa sih penyebab utamanya gitu? Kok bisa nih perusahaan raksasa asal China gitu mengalami gagal bayar atau default? Oke, mungkin kita lihat dari isunya sendiri ya, bahwa Evergrande ini kan memang menjadi current issue, tidak hanya di tidak hanya di China, tapi juga ini dianggap menjadi salah satu perhatian juga untuk kondisi global market. Nah, ini lebih karena tadi sudah disampaikan bahwa dengan hutang yang cukup besar sekitar 4.2 triliun, kita lihat juga ini cukup memberikan adanya sentimen negatif lah untuk dari kondisi China sendiri. Karena kita tahu developer China ini sendiri, si Evergrande ini memiliki kesulitan dari sisi likuiditas, dan kita lihat dari sisi finansial dan juga sisi operasional itu juga menjadi satu perhatian lah, karena dikhawatirkan jika government China tidak secara proaktif involve untuk melakukan bailout dan lain sebagainya, dikhawatirkan akan terjadinya bankrupt. Nah, tapi saya lihat sendiri kalau kita balik lagi bertanya-tanya bagaimana dampaknya terhadap Indonesia, saya rasa dampaknya tidak signifikan. Dan bisa dilihat ya, kalau kita lihat secara performance IHSG, ketika isu tersebut mencuat di tanggal 20 September 2021, IHSG kita turun sekitar 0,93%, namun di tanggal 21 September juga mengalami penurunan sekitar 0,26%, namun di tanggal 22 September justru mengalami penguatan sekitar 0,78%. Artinya market juga saat ini sudah memprice in ya kondisi tersebut. Dan kalau kita lihat secara overall, Indonesia sendiri kita tahu secara fundamental ini sangat cukup kuat, dari neraca dagangnya, dari rupiah. Kalau kita lihat rupiah sendiri, ketika isu tersebut mencuat juga tidak bergejolak yang cukup besar, bahwa di rupiah di 19 September berada di level 14.221, 20 September melemah di level 14.320, dan di 21 September kembali lagi stabil di level 14.237. Jadi artinya kita lihat kondisi dari dalam negeri sendiri cukup bisa support bahwa kasus Evergrande ini nampaknya tidak secara signifikan akan berpengaruh terhadap kondisi Indonesia. Seperti itu. Oke, jadi potensi gagal bayar atau default dari Evergrande ini hanya mungkin mempengaruhi ekonomi atau pergerakan pasar di negara asalnya, China aja, Indonesia nggak begitu terpengaruh berarti ya? Sebetulnya kalau kita lihat secara efek domino, bukan berarti tidak berpengaruh yang sama sekali, tidak. Pasti ada, tapi mungkin dampaknya tidak signifikan. Mungkin banyak juga yang bertanya-tanya, apakah mungkin akan terjadi financial crisis seperti tahun 2008 gitu. Kalau saya rasa sih nampaknya enggak, karena kondisinya sedikit berbeda ya, secara size debt-nya juga berbeda. Kita tahu juga waktu tahun 2008 dari segi hutang itu lebih besar gitu ya, dibandingkan dengan kondisi saat ini gitu. Jadi saya rasa sih untuk arah financial crisis itu kayaknya mungkin masih jauh. Dan untuk kondisi China sendiri, saya rasa government China juga cukup cepat lah, cukup cepat untuk bisa mengambil action untuk bisa mengatasi hal ini supaya tidak meluas dampaknya kayak gitu. Oke, jadi kalau mungkin ada beberapa sektor emiten yang akan terdampak gitu ya, itu adalah emiten di sektor mungkin pertambangan, komoditas gitu ya. Tapi sejauh ini untuk pergerakan emiten di sektor tersebut bukannya lagi bagus atau seperti apa nih pergerakannya?
Iya, kalau kita lihat secara harga untuk komoditas setuju banget ya. Sekarang lagi bagus gitu tentunya kalau bisa dilihat hari ini yang paling menarik dari coal, terus juga ada dari CPO gitu. Karena secara komoditi global price-nya pun mereka sedang mengalami kenaikan gitu. Mungkin tadi kalau kita mention terkait kayak MDKA, ini harganya juga memang turun ya ke saat ini di level 2.500-an. Nah, ini lebih karena ya tadi mungkin Evergrande ini ada memberikan dampak ke saham MDKA, dan di sisi lain juga kita lihat gold memang sedikit ada tekanan ya belakangan karena US bond yield yang mengalami kenaikan dan juga adanya threat of Fed tapering gitu. Tapi kembali lagi saya lihat sampai akhir tahun ini memang concernnya oleh investor itu lebih ke arah sana seperti itu. Oke, tapi mungkin buat sobat investor yang saat ini di portofolionya koleksi saham-saham komoditas, sarannya apa nih, Mbak Sabrina? Iya, kalau komoditas sebetulnya aku masih bisa lihat menarik ini dari sisi coal ya. Karena coal sendiri kita lihat seperti tadi mungkin kalau kita boleh mention beberapa company seperti Adaro, Harum, ini belakangan ini mengalami kenaikan gitu. Karena lagi-lagi dari sisi harga coalnya juga kemarin sudah mengalami penurunan, tapi saat ini mengalami kenaikan. Terus juga kalau kita lihat juga India sama China kemungkinan ada coal shortage, jadi membuat kemungkinan harga coal price ini akan mengalami kenaikan gitu. Tentu ini akan berdampak ya untuk saham-saham yang berbasis coal. Ada PTBA, ada Harum, ada Adaro. Mungkin ini bisa diperhatikan juga untuk teman-teman investor. Tapi kembali lagi ketika mau masuk juga perlu diperhatikan nih level-level yang baik untuk entry levelnya gitu, support-support tertentu gitu. Jangan pas waktu lagi naik udah tinggi-tingginya baru masuk gitu ya. Kalau bisa kan pasti ketika saham ini udah berapa hari mengalami kenaikan tentu ada koreksi kan. Nah, mungkin itu bisa dimanfaatkan nih momennya untuk bisa diperhatikan gitu oleh teman-teman investor. Oke, jadi mungkin untuk emiten-emiten di sektor komoditas ini cocok untuk dikoleksi jangka panjang atau mungkin jangka pendek nih, Mbak Sabrina? Iya, kalau aku sih lihat untuk third quarter, anti fourth quarter ini commodity untuk ini masih ada cenderung mengalami kenaikan ya. Tentu kalau teman-teman yang mau invest ya dalam bentuk mid term, mungkin nggak panjang banget, mungkin mid term untuk third quarter sampai fourth quarter ini masih bisa untuk kayak komoditi sektor ya untuk saham-sahamnya gitu. Mungkin sampai akhir tahun ini masih menarik kalau saya rasa. Oke, kalau kita balik lagi ngomongin soal Evergrande tadi, memang di awal-awal tadi pergerakan IHSG juga sempat anjlok sedikit gitu ya, tapi saat ini udah mulai kembali menghijau. Nah, itu kenapa? Hanya panik semata kah atau mungkin ada alasan lainnya nggak? Iya, kalau kita lihat sih mungkin hanya itu ya, hanya sesaat saja ya. Karena sebetulnya kalau kita mau kaitkan lagi dengan kasus Evergrande sendiri, sebetulnya kembali lagi kita lihat ini sebetulnya untuk kondisinya yang cukup besar dampaknya juga sejauh ini belum dirasa akan memberikan dampak yang cukup besar. Satu, kedua kita lihat juga balik lagi untuk yang diperkirakan mungkin akan adanya the next financial crisis dan lain sebagainya itu kemungkinan juga masih jauh ya. Jadi sebetulnya ini hanya ini sih sifatnya short term aja sih gitu. Karena ya tadi Short lagi term aja ya. ketika tersebut mencuat di 20 September, kita lihat untuk beberapa hari setelah itu IHSG kita kembali lagi mengalami rebound. Meski untuk secara level memang saat ini IHSG kita belum kemana-mana ya, masih di level 6 ribuan aja gitu. Nah, tapi kalau untuk kasus Evergrande sendiri, saya rasa ini nanti akan berlalu sih. Dan semoga juga bahwa government China bisa faster dan expected untuk bisa langsung ambil alih ataupun melakukan action supaya tidak ada efek domino yang signifikan gitu, khususnya untuk financial system mereka seperti itu. Oke, tapi sejauh ini untuk pemerintah China sendiri juga sudah mengguyurkan dana ya. Mereka sepertinya tuh ingin menyelamatkan Evergrande ini dari keterpurukan. Nah, kemudian kalau tadi kita udah ngobrol, kira-kira mungkin ada sedikit efek kejut lah yang diberikan oleh Evergrande ini ya ke pergerakan pasar di dalam negeri sendiri. Tapi mungkin ada nggak emiten-emiten di dalam negeri yang justru ini makin tumbuh positif gitu, pergerakannya makin kencang ketika ada isu Evergrande ini default? Kalau saya lihat sih sebetulnya bukan lebih karena kondisi Evergrande ini ya, lebih karena memang ada beberapa sentimen lain ya seperti tadi kalau coal price kok IHSG-nya mengalami penurunan tapi kok saham Adaro, saham Harum kok masih potensinya kayaknya kok naik-naik terus gitu. Tapi kan di sisi lain mungkin kalau Adaro kalau kita bisa ulas sedikit ada program buyback dari company-nya yang which is ini dianggap positif oleh investor, that's why harganya juga mengalami kenaikan gitu. Nah, kalau dari sisi, kalau mungkin kita akan
akan kaitan dari sektor properti. Kalau tadi komoditas, mungkin kita lihat sedikit dari sektor properti, apakah ini akan berdampak untuk sektor properti di dalam negeri. Kalau saya lihat juga ini nampaknya nggak begitu berdampak. Kenapa? Karena Evergrande sendiri juga doesn't have aset in Indonesia gitu. Jadi saya lihat mungkin tidak begitu berdampak ya untuk properti di Indonesia gitu. Lebih karena memang saat ini penjualan mengalami penurunan. Kita balik lagi lihat concernnya itu dari sisi pandemi. Pandemi juga belum berakhir secara total, meski vaksinasi sudah dilakukan secara massal, which is good juga saat ini. Kasusnya sudah mengalami penurunan dan harapannya nanti properti sektor juga secara demand akan kembali. Tapi kalau kita kaitkan dengan Evergrande, saya rasa ini bukan lebih karena ke arah sana, tapi kita lihat untuk beberapa seperti mungkin kalau ada company Alam Sutra yang juga punya ada kerjasama dengan developer China gitu ya. Sejauh ini sih dengan adanya Evergrande mereka masih terus melanjutkan kerjasama mereka. Artinya ya tetap still ongoing juga gitu untuk beberapa proyek yang mungkin sudah mereka tetapkan di awal kerjasama mereka gitu. Oke, jadi ternyata untuk pengaruhnya terhadap sektor properti di Indonesia juga nggak kelihatan atau mungkin belum ada gitu ya Mbak Sabrina. Nah kalau sobat investor ini saat ini lagi banyak yang mengoleksi saham-saham properti, mungkin ada saran-saran atau tips yang ingin diberikan nggak? Ya, memang kalau kita lihat di tahun ini, ibaratnya properti sektor ini bukan menjadi artisnya lah, bukan yang manggung lah tahun ini gitu ya. Mungkin kalau teman-teman lihat, banyak yang bilang ada sektor consumer biasanya tahan terhadap guncangan apapun, cukup defensif, tapi nyatanya tahun ini juga sektor consumer ibaratnya juga lumayan ditinggalkan lah ya, karena ya kita lihat secara performance price-nya juga saham-saham berbasis consumer juga mengalami penurunan gitu, bahkan bisa dibilang cukup di-avoid lah oleh para investor retail. Nah, mungkin kalau bisa diperhatikan, kita bisa lihat lagi ke sektor lain gitu, mungkin dari sisi sektor banking, karena banking sendiri saya lihat dengan kondisi perekonomian Indonesia yang which is saat ini juga fundamentalnya sangat kuat, rupiah kita juga cukup stabil, nampaknya sih untuk banking sektor ini masih layak ya untuk bisa diperhatikan gitu. Mungkin kalau nanti ada berita, kita tahu juga BCA mau stock split, nanti mungkin ini bisa jadi kesempatan buat teman-teman retail yang pengen punya saham BCA nanti juga bisa beli gitu ya. Dan ini menurut saya menarik sekali gitu. Oke, kalau kita ngomongin soal sektor perbankan, kayaknya lagi banyak aksi korporasi yang dilakukan oleh sektor perbankan nih Mbak Sabrina. Mungkin salah satunya tadi BBCA yang mau stock split, kemudian BRI juga right issue hari ini ya. Nah, apa tuh yang bisa dicermati lebih jauh sama sobat investor dari aksi korporasi yang dilakukan ini? Iya, kalau untuk big bank, saya rasa baik itu BCA, BRI juga yang baru saya melakukan right issue, saya rasa ini secara proyeksi ke depan ini masih sangat cukup menarik, karena dari sisi company performance-nya, baik itu capital adequacy ratio-nya juga masih cukup kuat, mereka cukup besar, dan dari sisi NPL, meski kita tahu dari sisi pandemi ini terjadi, pasti akan berdampak untuk sektor perbankan, mungkin kredit macet dan lain sebagainya, tapi untuk kedua saham ini, baik itu BCA BRI, saya rasa ini dari sisi NPL-nya juga mereka tetap bisa maintain dengan baik, dan mungkin kalau buat teman-teman yang memang suka terhadap banking sektor, ya tetap bisa diperhatikan untuk saham BCA dan juga saham BRI, seperti itu. Oke, dan kalau kita balik lagi nih ngomongin soal Evergrande tadi ya, meskipun memang saat ini belum ada dampaknya nih, nggak kelihatan, belum terlalu signifikan lah gitu. Tapi kalau mungkin nanti ada efek yang bisa ditimbulkan dari gagal bayarnya Evergrande ini, apa yang harus dilakukan oleh para investor dalam negeri sendiri? Iya. Untuk kita lihat sih, untuk kembali lagi ya, dua channel yang mungkin akan adanya dampak antara Indonesia dan juga China, khususnya terkait dengan Evergrande kasus ini. Kita lihat ya kembali lagi ya hubungan ekspor impor tersebut gitu. Kenapa? Karena kegiatan ekspor impor yang dilakukan antara Indonesia dan China ini kan cukup besar gitu ya, walaupun secara bobot, secara proporsi ini hanya sekitar 6.5% dari total keseluruhan ekspor Indonesia, tapi kan pasti ada dampaknya lah. Nah, kalau kita lihat secara kita sebagai investor ya lebih baik untuk kalau misalnya sudah punya sahamnya, ya tadi kita sampaikan beberapa emiten, baik itu dari MDKA, itu ada Antam, ada Info gitu ya, mungkin ini kan akan dampaknya lebih kerasa gitu ya. Nah, mungkin saat ini lebih baik untuk wait and see ketiga saham tersebut, karena kita tahu saat ini memang belum terlihat jelas dampaknya, tapi mungkin akan ada dampak ya ketika nanti
kembali lagi ketika nantinya dari government China belum secara proaktif untuk bisa merestructuring ini kondisi dari liability-nya si Evergrande dan lain sebagainya, karena kan kita khawatirnya nanti akan ada dampak ke financial systemnya China gitu. Nah, lebih baik untuk bisa di wait and see terlebih dahulu untuk saham-saham yang mungkin akan related terhadap kegiatan ekspor dan impor China dan Indonesia seperti itu. Oke, jadi untuk saat ini wait and see dulu ya. Kalaupun memang nanti akan ada dampaknya, yang perlu diwaspadai ini adalah di sektor-sektor komoditas, mungkin seperti pertambangan, kemudian CPO juga ya, karena memang China ini menjadi negara nomor 1 pengimpor terbesar untuk Indonesia. Dan tentunya bagi sobat investor yang ingin bertanya di siang hari ini soal pergerakan market, mungkin soal berita Evergrande ya, atau apapun yang mau ditanyain, boleh langsung ditulis aja di kolom komentar, karena nanti akan langsung saya bacakan dan dijawab oleh pakarnya, yaitu Mbak Sabrina. Nah, Mbak Sabrina, kita lanjut ngobrol. Tadi Mbak Sabrina sempat bilang kalau sektor seperti mungkin ICBP ya, atau mungkin INDF ini lagi goyang atau gimana nih? Ya, kalau untuk consumer memang kita lihat dari sisi demand ya, sisi demand sendiri memang pandemi ini cukup memiliki dampak yang cukup besar lah untuk sektor consumer, karena dari sisi kita lihat gairah dari masyarakat Indonesia sendiri cukup bisa lumayan meminimalisir ya untuk pembelian yang masif gitu untuk dari sisi consumer. Nah, tapi kalau kita perhatikan secara keseluruhan memang untuk long term ada baiknya memang kita perhatikan saham-saham yang memang sudah under value gitu ya. Saya sih lihat sebetulnya kalau kita boleh mention kayak Unilever, kayak ICBP, memang belakangan ini juga cukup lumayan adanya aksi profit taking dan lain sebagainya, cukup lumayan harganya mengalami penurunan. Nah, tapi kembali lagi ya ke karakter teman-teman semua yang apakah mindsetnya lebih ke arah long term kah, atau lebih ke arah mid term, atau justru hanya sifatnya trading gitu. Nah, kalau sifatnya trading, saya rasa untuk consumer mungkin nggak kemana-mana ya, mungkin hanya di sini-sini aja, bahkan sampai akhir tahun nanti. Meski secara seasonality kita tahu consumer biasanya akan berdampak positif gitu, biasanya di lebaran, momen lebaran, di second Q dan juga di fourth Q. Nah, tapi kalau saya rasa untuk consumer sendiri sampai akhir tahun ini mungkin nanti akan ada trigger dari window dressing dan juga adanya seasonality, tapi mungkin tidak begitu besar banget gitu, karena ya kembali lagi tahun ini mungkin belum kemana-mana lah harganya. Oke, tapi untuk long termnya berarti masih layak untuk dikoleksi nih saham-saham dari consumer sendiri. Ya, kalau secara harga memang kembali lagi ya, kita lihat dari segi indikator PE, price earning ratio, untuk saham-saham tersebut memang bisa dikatakan sudah tergolong murah gitu ya. Tapi kan kita mau balik lagi ya, pertanyaannya apakah ini akan murah hanya bersifat short term atau murah selamanya gitu. Harapannya kan bisa nanti akan mengalami rebound. Nah, tapi untuk saat ini memang short term sentiment ini belum ada yang ibaratnya menjadi booster lah untuk sektor yang bergerak di bidang consumer gitu. Tapi nanti kita masih lihat lah, kita masih pelajari. Semoga nanti kalau ketika pandemi usai, harapannya dari sisi demand masyarakat ini akan kembali pulih. Karena kita perhatikan juga mall-mall mungkin yang sekarang saat ini juga sudah tadinya dibatasi, sekarang juga udah dibuka, PPKM juga sudah mulai dikendorkan, dan harapannya juga kondisi perekonomian sendiri kan akan mengalami perbaikan gitu kan. Nah, nanti ketika itu semua terjadi, ya harapannya nanti consumer mungkin akan bisa main kembali lah, seperti itu. Oke, jadi salah satu faktor utamanya karena memang pandemi COVID-19. Tapi pernah nggak sih sebelum pandemi mungkin ada satu kejadian juga yang menyebabkan nih kalau saham-saham atau emiten-emiten di sektor consumer goods gitu ditinggalkan oleh banyak investor atau banyak yang melakukan aksi profit taking? Iya, kalau sejauh ini sih pertama kita masih lihat concernnya dari pandemi, tapi di sisi lain karena kita tahu juga sekarang semuanya serba tech, semuanya serba yang berhubungan dengan digitalisasi, sehingga memang saham-saham yang dianggap lebih ke arah konvensional lebih dihindarkan lah gitu ya, karena masih banyak company-company yang punya growth story gitu, which is dianggap menarik nih oleh para investor retail gitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi company consumer yang kita lihat juga sudah mature, nampaknya ini dianggap sudah belum ada story-story yang bisa mengangkat harga consumer untuk bisa lebih
baik kembali lah atau pulih gitu ke masa yang waktu lagi bersinar gitu untuk consumer seperti itu. Namun untuk di tahun depan harapannya juga supaya ketika pandemi sudah usai, harapannya juga ya consumer bisa kembali lah ya, karena kita tahu consumer sendiri secara bobot juga cukup besar di IHSG, dan kita lihat juga pilihan-pilihannya juga cukup menarik, dan semoga ya demand-nya kembali lagi seperti itu. Oke, tapi saya sendiri ya, Mbak Sabrina, memang kemarin saat buka portofolio saya beberapa hari ini memang lihat saham consumer ini kok merah terus gitu ya. Tapi saya yakin karena saya tipe investor yang untuk jangka panjang atau long term, tapi saya tetap tahan ya. Saya nggak mau profit taking atau mungkin saya nggak mau jual dulu. Saya yakin ke depannya mungkin setelah pandemi COVID-19 ini sektor consumer goods bisa kembali bergairah lagi atau tumbuh lagi. Dan mungkin kalau untuk sobat investor yang lainnya mungkin trading gitu ya, suka trading, ini sektor-sektor apa aja sih yang harus diperhatikan atau mungkin menarik untuk dikoleksi? Oke, untuk saat ini mungkin yang bisa diperhatikan oleh retail investor, saya sih lihat satu tadi komoditas ini mungkin masih menarik ya, karena kemarin sempat ditinggalkan lebih karena juga adanya concern ESG ya, environment, social, and governance. Karena kita tahu dari coal sektor sendiri, coal, saham-saham berbasis coal ini kan juga cukup menjadi perhatian nih dari sisi ESG gitu. Tapi untuk sampai akhir tahun mungkin buat teman-teman yang mau dalam jangka waktu midterm ini mungkin masih bisa ya untuk saham-saham call tersebut gitu, apalagi kalau kayak Adaro tadi ada program buyback dari company, dan mungkin ada story-story lain khususnya untuk Harum dan juga PTBA dan lain sebagainya. Nah kalau kita lihat lagi mungkin sektor yang mungkin masih bisa diperhatikan, satu banking, dan juga untuk saham-saham yang dimana kita lihat kalau untuk properti sih saya rasa ini masih belum kemana-mana juga ya, mungkin masih wait and see juga, karena kembali lagi investor akan concern terhadap saham-saham yang mungkin kembali lagi masih punya growth story gitu ya, yang masih menarik lah untuk bisa diperhatikan seperti itu. Oke, dan kayaknya ini udah ada beberapa pertanyaan yang datang dari sobat investor. Kepo nih, kayaknya pengen nanya juga soal pergerakan market ke Mbak Sabrina. Ini datang dari LD One Pan yang mengatakan, komoditas nikel mengapa efeknya nggak terasa pada harga saham, padahal Indonesia produsen nikel terbesar. Halo? Iya. Ya, halo. Oke, kurang jelas ya suaranya ya? Oke, sepertinya koneksinya memang lagi kurang bersahabat ya sobat investor. Coba kita akan invite lagi narasumber kita pada siang hari ini, kita ajak ngobrol lagi soal pergerakan market. Dan tentunya tadi udah ada nih beberapa sobat investor yang nanyain gimana soal pergerakan market di hari ini. Kemudian mungkin ada yang nanya juga tadi soal emiten di sektor-sektor pertambangan seperti nikel gitu ya. Dan tadi saya juga udah ngobrol banyak sama Mbak Sabrina soal gagal bayar atau default dari Evergrande sendiri. Ternyata memang menurut Mbak Sabrina sih ya, sejauh ini belum ada efek signifikan yang akan dihasilkan. Meskipun kalau nanti akan ada efeknya, itu mungkin tidak terlalu terlihat gitu ya, tapi perlu juga diwaspadai bagi para investor atau sobat investor yang memiliki saham-saham di sektor komoditas, kemudian pertambangan, karena memang China ini menjadi pengimpor nomor 1 bagi Indonesia, jadi mungkin bisa diperhatikan ya. Tapi meskipun lagi-lagi menurut Mbak Sabrina, narasumber saya di siang hari ini, nggak akan ada efek yang signifikan, hanya efek kejut aja gitu ya. Jadi memang pada beberapa waktu lalu ketika berita soal Evergrande ini banyak dibincangkan oleh banyak orang ya, dimanapun ya, mencuat beritanya banyak sekali gitu sobat investor, hanya memberikan efek kejut sedikit, jadi nggak ada efek yang benar-benar signifikan. Dan kita nanti akan ngobrol lebih jauh lagi soal kira-kira saham apa sih yang layak dikoleksi bagi trader dan juga bagi investor. Tadi sudah disebutkan bisa diperhatikan untuk saham di sektor pertambangan ya, seperti MDKA, kemudian PTBA, dan memang saya lihat juga sobat investor beberapa waktu belakangan ini untuk pergerakan saham dari emiten di sektor tersebut ini lagi bagus gitu ya. Jadi boleh deh diperhatikan. Kemudian ya tadi untuk sektor banking sendiri juga menarik untuk dikoleksi karena kita tahu beberapa waktu belakangan ini banyak sekali emiten-emiten perbankan yang
melakukan aksi korporasi ya. Salah satunya tadi ada BBCA yang sudah disebutkan melakukan stock split akan melakukan stock split. Kemudian ada BBRI yang hari ini juga telah melakukan right issue. Sepertinya menarik ya, dan tentunya tadi juga akan kita bahas lebih jauh lagi. Pertanyaan-pertanyaan dari sobat investor tadi nanya soal bagaimana sih saham nikel, kemudian juga mungkin ada pertanyaan lainnya nanti akan saya bacakan juga. Jadi buat sobat investor yang ingin bertanya, langsung saja tulis di kolom komentar karena nanti akan langsung saya bacakan dan akan dijawab langsung oleh pakarnya. Tapi tadi saya keinget omongannya Mbak Sabrina nih sobat investor. Oke, soal saham di sektor properti ya, ternyata memang harganya ini masih tidak stabil, masih naik turun. Oke, sudah bergabung kembali dengan Mbak Sabrina ya, Head of Online Trading Ciptadana Sekuritas. Sorry tadi sempat kepotong, sepertinya koneksinya kurang bersahabat ya. Iya Mbak, bener banget. Kayaknya tadi sinyalnya nih kayaknya nggak masuk. Oke, nah tadi kita melanjutkan pertanyaan dari sobat investor. Ini datang dari LD1 Pan, Mbak Sabrina yang nanya soal komoditas nikel, kenapa efeknya nggak terasa pada harga saham? Padahal Indonesia kan menjadi produsen nikel terbesar. Oke, saya lihat sih untuk nikel sendiri tadi ya udah disampaikan juga memang ada beberapa saham yang memang masih belum mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu ya. Pertama karena memang secara demand juga belakangan juga kemarin sempat nikel mengalami penurunan. Namun dari sisi lain untuk company yang kena efek belakangan itu baik itu dari MDKA, Inco, Antam gitu ya. Kita lihat juga ini kan ada beberapa yang punya kontribusinya ke nikel ya gitu ya. Nah kalau Evergrande sendiri kembali kalau kita bahas kita kaitkan dengan Evergrande, sebetulnya ini company-company tersebut nyatanya ada efeknya gitu. Tapi untuk secara signifikansinya mungkin tidak besar, tapi bukan berarti tidak ada gitu ya. Dan juga on the top of the head-nya si company, kita lihat juga secara kontribusi mungkin ini akan ada porsi yang dampaknya dari Evergrande sendiri, karena kita lihat dari sisi ekspor impornya dan lain sebagainya. Dan apalagi kalau kita bilang dari sisi MDKA, tadi juga sempat saya mention, MDKA ini besar di copper, besar di gold gitu, dimana gold juga lumayan cukup kemarin ada pressure gitu ya. Mungkin ini ada sedikit beberapa challenge lah untuk saham-saham tersebut. Oke, dan berikutnya ini ada pertanyaan lagi Mbak Sabrina dari Keva Rijik ya. Sebenarnya tadi udah sempat dibahas, cuma mungkin sobat investor yang satu ini baru bergabung dengan kita. Bertanya soal akankah Evergrande mempengaruhi demand batubara yang juga terkait dengan harga batubara nantinya. Iya, untuk sejauh ini sih kita lihat justru ada positif lebih karena belakangan harga coal mungkin kalau teman-teman perhatiin tadi sempat mention hari ini ya mungkin secara harga kita boleh lihat juga nih saat ini juga marketnya udah buka. Ini kita lihat seperti beberapa diantaranya Adaro mungkin hari ini sempat tadi tembus ke level resistannya di 1795 gitu ya. Terus juga kita bisa perhatiin juga ada dari PTBA juga mengalami kenaikan, Harum gitu ya, beberapa saham-saham berbasis batu bara. Kalau kita kaitkan dengan coal yang nanti akan ada related dengan Evergrande, justru saat ini India sama China ini ada kemungkinan adanya coal shortage dan membuat harga coal price ini kemungkinan akan mengalami kenaikan gitu. Sehingga ya tadi saya sempat mention juga bahwa di third Q dan juga fourth Q nampaknya justru saham-saham berbasis coal ini ada potensi masih mengalami kenaikan, which is upside potensialnya ini masih sangat cukup lumayan lah gitu kalau boleh diperhatikan. Oke, jadi kalau di kuartal berikutnya untuk saham-saham komoditas seperti batu bara ini masih akan mengalami kenaikan. Yang belum punya saham di sektor tersebut, kira-kira kapan masuknya yang tepat nih? Iya, mungkin buat teman-teman yang bertanya kira-kira tepatnya kapan, sementara Adaro sendiri kemarin udah mengalami kenaikan ya. Seperti yang tadi saya bilang juga bahwa untuk beberapa saham yang sudah mengalami kenaikan untuk beberapa hari berturut-turut bisa diperhatikan juga level support, di mana tadi Adaro sendiri juga sempat menyentuh level di 1705. Nah mungkin buat teman-teman bisa diperhatikan support selanjutnya di level 1680 gitu secara teknikal. Nanti kalau misalnya ada momen mengalami koreksi, saya rasa justru ini akan bisa menjadi opportunity to buy ya untuk saham Adaro.
seperti itu. Ditambah juga kita tahu dari sisi company punya story terkait dengan program buyback. Yang tadi juga aku ada sempat lihat komen banyak juga yang udah tahu ya bahwa Adaro ini kan ada program buyback gitu. Nah, ini juga bisa diperhatikan nih untuk saham Adaro. Oke, dan berikutnya ini ada pertanyaan lagi dari Julius88 yang bertanya soal bagaimana pengaruh Evergrande terhadap capital inflow, dan belakangan ini terjadi inflow tapi indeks melemah. Bagaimana Anda melihat itu, Mbak Sabrina? Ya, untuk capital inflow ini sebetulnya kalau saya lihat ya secara kemarin time frame-nya di 20 September ini kita lihat ada capital inflow sekitar 361,5 bio, terus 21 September ada minus 429,4 miliar. Namun di tanggal 22 September kita lihat secara keseluruhan sampai kemarin ini justru ada capital inflow di sekitar 4,06 triliun gitu. Nah, kalau kita lihat sih secara general saat ini kondisinya masih inflow, meski untuk IHSG sendiri memang kembali lagi ya masih belum kemana-mana lah, masih harganya masih ada di level di 6 ribuan gitu ya. Harapannya nanti di 4Q mungkin akan mengalami kenaikan, entah di trigger dari window dressing, nanti company performance kita tahu nanti akan rilis company-company yang akan merilis company financial performance mereka. Dan kita tahu juga kan di September saat ini masih di bulan September kan banyak yang mengatakan adanya momen di mana Black September, dan harapannya ketika September berakhir, wake me up when September ends, IHSG mungkin harapannya akan mengalami penguatan setelah ini. Oke, dan mungkin kita geser sedikit ini ke sektor properti, Mbak Sabrina. Tadi Mbak Sabrina sempat menyebutkan kalau pergerakan dari sektor properti emiten ya, di sektor properti ini masih mungkin masih fluktuatif gitu ya, masih naik turun. Tapi apakah ada insentif dari pemerintah PPNDTP itu tidak membantu ya pergerakan sektor properti? Iya. Untuk sejauh ini sih memang kita lihat dari kondisi properti sendiri lebih karena dampaknya karena pandemik ya. Karena saya rasa sih kita lihat sebenarnya pandemi ini kan terlihat sekali ya untuk sektor tourism, sektor ya properti juga gitu ya. Ditambah karena concernnya investor ataupun masyarakat Indonesia itu bukan properti itu dianggap saat ini menjadi primary concern gitu, karena mungkin mereka lebih kepada memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang lain ketimbang untuk pembelian rumah dan lain sebagainya gitu. That's why saya lihat secara general ini memang properti belum kemana-mana gitu ya. Tapi nanti harapannya di tahun depan sektor properti ini mungkin akan mengalami perbaikan gitu ya, karena memang sampai akhir tahun ini kita lihat banyak investor yang justru cenderung masih wait and see untuk sektor properti, dan kita lihat dari sisi harganya juga memang masih di situ-situ aja nih untuk sektor properti gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang mungkin mau lebih ke arah long term investment, sebetulnya ini bisa dilihat di sektor properti, karena kan secara harga juga ini udah cukup murah gitu ya, dan kita lihat juga untuk long term ini masih peluangnya dari sisi ekspansi setiap company dan juga setiap corporate action yang akan dilakukan. Saya rasa ini properti masih menarik sebetulnya di Indonesia ya. Oke, jadi kalau untuk sektor properti sendiri memang masih menarik untuk dikoleksi jangka panjang ya, dan diproyeksikan kenaikan dari sektor properti ini akan mulai terlihat di tahun depan ya, 2022. Kira-kira di kuartal berapa tuh Mbak Sabrina? Iya, kelihatannya untuk properti mungkin bisa diperhatikan dari pertengahan first quarter mau ke second quarter ya. Ini mungkin bisa diperhatikan untuk teman-teman investor gitu, seperti itu. Oke, dan sepertinya ini ada beberapa pertanyaan lainnya dari sobat investor yang mau tanya lagi soal pergerakan market, kemudian tanya soal emiten gitu ya. Ini ada satu pertanyaan dari Willy Chandra. Nah, Willy Chandra ini bertanya soal sentimen apa yang mempengaruhi bank digital sehingga mengalami penurunan. Oke, kita balik lagi berarti bahas soal sektor perbankan. Silakan Mbak Sabrina. Iya, untuk bank digital sendiri memang belakangan ini mengalami penurunan ya. Kalau kita lihat secara harga, balik lagi harga saham-saham berbasis digital ataupun bank digital ini sebetulnya sudah naik cukup signifikan gitu. Dan kalau saya lihat sih saat ini masih dalam tahap fase koreksi wajar, karena kalau kita lihat secara in the future memang semua kan akan ke arah serba digital gitu. Cuman
kondisinya kayak pandemik saat ini lebih mempercepat aja gitu. Sebetulnya nanti memang ada ke arah sana gitu. Kalau kita lihat berkaca di negara-negara lain pun ini sudah berapa langkah lebih maju dibandingkan Indonesia gitu. Dan Indonesia saat ini baru mulai. Jadi mungkin buat teman-teman yang bisa perhatikan saham-saham bank digital yang mengalami penurunan ataupun penurunannya cukup dalam, justru ini juga bisa dicicil beli ya, karena ya kita lihat memang gak cuman bank digital yang saat ini juga sekarang sedang growing, tapi company-company bank big banks juga memang sedang ekspansi juga nih, sedang memperbaiki dan juga mengembangkan dari sisi digitalnya gitu. Sehingga dari secara prospek saya rasa sih bank digital ini masih sangat menarik, karena kita tahu bank digital ini nanti kan lebih ke, kita lihat adanya branchless banking, di mana branchless banking ini kan cukup bisa meminimize dari sisi operational cost mereka. That's why saya rasa ya ini menjadi satu terobosan juga buat Indonesia untuk ke arah yang lebih maju seperti itu. Oke, meskipun saat ini koreksinya masih dikatakan dalam batas yang wajar, tapi masih juga menarik untuk dikoleksi ya, terutama karena memang kedepannya Indonesia ini akan bergerak ke arah yang lebih digital. Oke, tadi sepertinya merupakan pertanyaan terakhir dari Sobat Investor, dan sayang sekali sebenarnya saya masih pengen ngobrol banyak nih sama Mbak Sabrina, tapi karena waktu kita terbatas, mungkin obrolan kita akan kita lanjutkan di lain waktu. Mbak Sabrina, terima kasih banyak atas waktunya di siang hari ini. Sukses dan sehat selalu untuk Anda ya. Terima kasih. Thank you, Mbak. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi, Mbak. Oke, Sobat Investor, itu dia perbincangan saya yang seru banget ya dengan Head of Online Trading Cipta Dana Sekuritas, Sabrina Raisa, yang tadi udah ngobrol mulai dari apa sih efeknya Evergrande ketika mengalami gagal bayar atau default gitu ya. Ternyata memang efeknya ini tidak terlalu terlihat signifikan kepada pasar saham di dalam negeri sendiri. Kemudian tadi kita juga udah sempat bahas ya, kira-kira sektor apa aja yang memang perlu diperhatikan untuk midterm ya, salah satunya sektor komoditas ya, pertambangan seperti Adro, kemudian MDKA juga masih oke, masih bisa diperhatikan. Kemudian tadi untuk sektor properti mungkin baru akan tumbuh lagi di tahun 2022 ya, tahun depan, khususnya di pertengahan tahun ya, dari kuartal pertama menuju kuartal kedua. Kemudian tadi juga sudah membahas soal bank digital, kenapa sih beberapa waktu belakangan ini kok harganya malah turun ya, karena memang dari beberapa waktu lalu untuk bank digital sendiri kenaikannya sudah cukup signifikan, jadi saat ini masih mengalami koleksi dalam batas wajar tapi tetap menarik untuk dikoleksi. Nah, semoga pembahasan di siang hari ini bisa menjadi sumber informasi dan juga sumber referensi untuk Sobat Investor semua. Terima kasih ya sudah nemenin saya ngobrol selama kurang lebih 45 menit ya dari jam 1 tadi. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Mangi Vera Chong, undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.